Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz got the bitch jumping. Hai, saya Cita Kesha dengan NIM 122300020 dan teman saya Nesa Mia Kandra akan menjelaskan mengenai struktur pasar. Struktur pasar adalah variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan pengetahuan penjual, keadaan produk, dan kondisi rintangan pasar. Untuk jenis-jenis struktur pasar ada dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Untuk pasar persaingan sempurna itu sendiri adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat memengaruhi harga, karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Untuk ciri-cirinya yaitu yang pertama, jumlah pembeli dan penjualnya banyak. 2. Barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. 3. Adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. 4. Pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. 5. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar atau penawaran dan permintaan. Untuk pasar persaingan tidak sempurna adalah sebuah pasar yang mana selisih penjual dan pembelinya sangat banyak, tapi dengan barang atau produk yang sama atau serupa. Untuk ciri-cirinya adalah yang pertama, jumlah penjual sedikit tapi banyak pembeli. Kedua, penjual berhak menentukan harga produknya sendiri. Yang ketiga, penjual baru akan susah untuk bersaing. Yang keempat, tidak ada produk pengganti. Yang kelima, barang yang dijual sama. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Mia Cassandra dengan NIM 1222017. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 jenis pasar yang termasuk dalam pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama ada pasar monopoli. Yang dimaksud dengan pasar monopoli adalah sebuah pasar yang dimana hanya ada satu produsen atau penjual yang dapat menguasai pasar dan melayani semua konsumen yang datang. Contohnya yaitu perusahaan BUMN, PLN, Telkom Indonesia, dan perusahaan minyak bumi dan gas alam lain. Ciri-ciri dari pasar monopoli adalah hanya ada satu penjual tunggal di pasar. Yang kedua, produk unik tanpa substitusi langsung. Yang ketiga, penjual memiliki kendali penuh atas harga. Yang keempat, hambatan masuk yang tinggi bagi pesaing. Yang kedua adalah pasar oligopi. Apa sih yang dimaksud dengan pasar oligopi? Pasar oligopi adalah pasar yang hanya terdiri dari beberapa penjual. Produk yang dihasilkan atau ditawarkan pun sama atau tidak berbeda jauh dengan produk penjual lainnya yang ada di dalam pasar oligopi. Contohnya industri baja, industri sabun, industri pasta gigi, dan lain-lain. Ciri-ciri dari pasar oligopi adalah yang pertama, hanya beberapa penjual dominan yang mengendalikan mayoritas pasar. Yang kedua, produk bisa homogen atau berbeda-beda. Yang ketiga, persaingan bisa kuat atau lemah tergantung pada tingkat pesaing. Yang ketiga adalah pasar monopolistik. Yang dimaksud dengan pasar monopolistik adalah salah satu jenis pasar yang memiliki jumlah produsen dan produksi barang yang sama. Akan tetapi, setiap barang yang dimiliki mempunyai ciri khas atau perbedaan tersendiri. Contohnya makanan kemasan, baju, atau pakaian. Ciri-ciri dari pasar monopolistik yaitu jumlah penjual cukup banyak. Yang kedua, produk tidak homogen atau beragam. Yang ketiga, ada perbedaan produk mobilitas cukup tinggi. Yang keempat, tidak ada campur tangan dengan pemerintah. Yang keempat adalah pasar oligopsoni. Yang dimaksud dengan pasar oligopsoni adalah suatu jenis pasar yang memiliki banyak penjual dan beberapa pembeli saja. Harga produk ataupun yang jasa yang ditawarkan di pasar tersebut cenderung lebih stabil. Untuk harga produknya sendiri biasanya ditentukan oleh pembeli atau konsumen. Ciri-ciri dari pasar oligopsoni adalah yang pertama, hanya beberapa pembeli dominan yang mengendalikan mayoritas pasar. Yang kedua, banyak penjual bersaing untuk menjual kepada beberapa pembeli dominan. Yang ketiga, harga ditentukan oleh pembeli.
Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.